Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Abah dimanapun berada. Panjenengan sehat semua, hari ini lebih baik, lebih berkah, jadikan magnet kebahagiaan pada orang, ya. Terus menjadi agen pencerahan, terus berbagi, ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau bisa berbagi uang, karena ciri iman adalah sedekah, ciri takwa adalah sedekah, ciri khusyuk adalah sedekah, ya. Ciri hijrah adalah sedekah, ya. Semua tentang berbagi, berbagi, berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Berbagilah, pasti kamu kaya. Berbagi ilmu, maka engkau akan kaya di dalam pemahamanmu. Itulah hadis baginda Nabi, siapa yang mengajarkan ilmu, ya, maka ilmu itu akan bertambah kepada dirinya. Marilah kita ikhlas juga menyampaikan ilmu, bukan transaksi. Ya. Marilah kita ikhlas dalam hidup, tidak boleh transaksi dengan manusia maupun dengan apalagi dengan Allah, sahabat. Setiap hari kita belajar, setiap hari adalah kita berjalan, memahami tentang hidupmu sendiri. Maka hari ini banyak bicara tentang kesadaran, sahabat. Bagus itu. Tetapi yang tidak boleh adalah menjadi ketergantungan, ya, pada gurumu yang memberikan kesadaran. Karena kamu adalah pada dasarnya sama dengan gurumu. Dengan siapapun. Kita semua adalah sama. Samarinda. Maka selalu Abah katakan, Abah bukan guru, Abah bukan mursyid, Abah bukan siapapun. Ya. Hanya orang yang sedang digunakan untuk menyampaikan berita kesadaran. Jadi jangan bersandar pada tubuh ini, sahabat. Karena dirimu dan diriku adalah sama. Kamu adalah aku yang lain. Satu hidup, satu rasa, satu cinta, ya, satu udara kita ini. Maka inilah hal yang harus terus kita bangun. Guru yang kau anggap guru itu adalah hanya untuk membantumu, membangkunkan tidurmu, bukan untuk terus bergantung. Kita lihat belajar dari segala binatang. Ayam pada saat baru, ya, ditetaskan, kemudian setelah berapa lama dirami oleh induknya. Tapi ada batas waktu, sahabat, pengeraman itu. Ya. Pada waktunya ayam itu harus menetas dari dirinya. Ayam itu tidak boleh ditetaskan oleh induknya. Maka itulah kalau orang Jawa bilang kotok bongkok, ya, atau di dalam orang Sunda dibilang adalah kacing calang, atau di dalam istilah buah adalah katu lambung yang matang, yang dipaksa oleh sesuatu dari luar, ya. Sesuatu yang dari luar, Abah adalah sesuatu yang dari luar, adalah hanya untuk memberikan tuntunan bimbingan. Sebagaimana induk ayam hanya untuk melahirkan, menetaskan. Maka itulah Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, ya, bahwa manusia harus terlahir 2 kali. Seperti burung, kata beliau. Lahir pertama adalah sebagai telur dari semua. Tapi kemudian yang menjadikan telur adalah guru, sahabat. Seolah-olah begitu. Tapi menetas dari dirimu. Kamu harus menetas sendiri. Itulah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kamu. Ya. Kamu lihat kisah Nabi Muhammad tidak bisa merubah paman-pamannya. Sampai Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad, tadi, bahwa kamu tidak bisa memberi hidayah. Tadi.
Karena hidayah itu milikku, kata Allah. Jadi semua. Kecuali orangnya. Nah itu. Maka sucikan jasad kita. Sucikan hati kita. Sucikan jiwa kita. Oleh diri kita. Abah adalah anggap sebagai adalah induk ayam yang mentelurkan. Memberikan petunjuk pada telur. Untuk dia menetas. Karena Allah saja tidak akan bisa merubah. Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah. Nah itulah. Maka ayat lain didukung. Ya Muhammad, tugasmu menyampaikan saja. Hei para nabi, para rasul, tugasmu hanya untuk menyampaikan. Dan Allah pun sudah menyampaikan setiap umat ada rasul. Min kulli ummatin rasul. Ada rasul. Dalam ayat yang lain kata Allah, tiap-tiap umat punya rasul dengan bahasa kaumnya sendiri. Pahami ini sahabat secara luas. Ya. Itulah kenapa ada istilah syahadat. Karena rasul, kamu bukan umat Adam, kamu tidak bisa melihat Adam, kamu tidak bisa bersahadat pada Adam. Kamu pun bukan umat Ibrahim, kamu tidak bisa bersahadat kepada Ibrahim. Kamu hanya ngambil pelajaran dari Ibrahim. Kamu bukan umat nabi-nabi yang lain. Dari semua, ya. Demikian pula kepada Nabi kita Ahmad, sahabat. Ada Rasul. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Kata Allah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Tuh. Pahami. Pada diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran pada diri. Tadi. Ya. Ini yang harus kita rubah. Berubah oleh diri. Dan Allah berfirman, aku tidak akan merubah. Kecuali yang merubah adalah yang dirubah jiwamu. Kesadaran jiwamu. Bangun di tidur adalah oleh tadi. Akan tadi kata Nabi Isa, manusia tidak akan bisa terbang ke alam malakutnya Tuhan. Tadi semua. Kecuali dia adalah menetas 2 kali. Terlahir 2 kali. Sahabat. Ya. Pertama kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian lahirkan diri kita oleh diri kita. Ada hakikat tiplul ma'ani. Bayi maknawi. Jiwa kita yang sedang merana. Yang sedang menangis. Yang sedang ketakutan. Karena telah dibawa oleh tubuhnya. Justru bukan untuk kembali kepada Allah. Ini harus dilahirkan. Jangan dia mati. Masih dalam keadaan yatim. Itulah kisah Muhammad itu yatim. Kitalah Muhammad itu. Kalau kita tidak bisa melahirkan Muhammad pada diri. Berarti dia yatim. Sahabat. Nabi Muhammad tidak yatim. Karena kalau yatim berdasarkan tidak punya ayah. Kita pun yatim. Semua juga yatim. Tadi semua. Tapi yang yatim yang tidak punya ayah dan ibu adalah jiwa kita. Kalau kita tidak lahirkan. Tadi semua. Maka oleh karena itulah dalam amaliyah Abah sudah ajarkan 7 amaliyah dari Sirun Iblisiyah, Sirun Muhammadiyah, Sirun Ilahiyah. Untuk membangunkanmu. Kata-kata Nabi, An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Yang mana tidur itu? Jiwanya. Tadi semua. Maka Allah berfirman juga dalam Al-Quran. Ada manusia yang dia hidup, bekerja, berjalan semua. Tapi dia mati. Maka itulah Allah ingatkan tentang kematian. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Termasuk ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Salah satu pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tidak peduli dengan yatim. Yatim secara hakikat adalah jiwamu yang yatim. Sahabat. Ya. Miskin secara hakikat adalah jiwamu yang miskin, yang lapar, yang papa, yang lemah. Karena tertidur. Karena dia sudah
Dari awal dia diciptakan dan ditanya jiwa itu si ruh itu, karena jiwa itu ruh pada dasarnya yang sudah terkontaminasi dengan nafsu jasad, disadarkan kembali. Nah, inilah tentang mencari kesadaran tadi semua. Maka orang yang sudah mencapai kesadaran yang disebut oleh Allah adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah tenang. Kenapa tenang? Karena dia sudah lahir. Dan dengan lahir itulah dia mampu melihat. Ada Jabaroil dengan matanya. Ada Jibril di penglihatannya. Untuk dia belajar, memahami, mentafakuri, mentadaburi, menghidupkan akalnya. Tadi semua. Ada 4 unsur merupakan hakikat Tuhan pada saat tajalinya kita. Maka kata Allah, awwalu ma khalaqallahu nuri. Tuh, nurku lah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Awwalu ma khalaqallahu akal. Jadi kita harus berjalan pada akal kita, bukan pada tubuh kita. Karena yang berjalan dengan tubuh adalah binatang. Itulah Allah ingatkan, lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Mereka itu binatang. Bermata tapi tak melihat. Kenapa? Karena jiwanya mati. Bertelinga tapi tak mendengar. Karena dia tuli. Karena kenapa? Karena jiwanya mati. Berhati tapi tak merasa. Kenapa? Karena jiwanya mati. Jiwanya mati akan hilanglah kesadarannya dari semua. Jadi Abah ingin mengajak bagaimana kita membangunkan kesadaran, tapi tidak boleh bergantung pada siapapun yang mengajarkan kesadaran. Ya, karena kalau masih bergantung keluar, maka engkau tidak akan menemukan jati dirimu, guru sejatimu. Yang semua diri kita ini Abah kata bilang, ada alam kabir, ada alam sogir. Tubuh kita lah kerajaan Tuhan. Pada disaksikan olehmu pada tubuhmu, pada fiilnya. Kau bisa menyaksikan asmanya pada hatimu. Kau bisa merasakan sifatnya pada jiwamu, ruhmu. Kau merasakan zatnya pada sirmu. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran. Maka Abah ingin mengajak adalah kepada sahabat semua adalah untuk kembali sadar, ya sahabat. Itulah tentang Sidroh Al-Muntaha. Adalah kesadaran di penghujung perjalanan pembangunan, perjalanan hidupmu so far. Sidroh Al-Muntaha. Siapa Sidroh Al-Muntaha itu? Wa ana ila rabbikal muntaha. Kata Allah, akulah Rabbmu di penghujung perjalananmu. Maka ada bahasa, inna lillah. Kita berasal dari Allah. Wa inna ilahi roji'un. Kita harus kembali kepada Allah. Itulah kenapa bicara tentang kesadaran. Jadi hari ini sahabat-sahabat yang sudah banyak belajar tentang kesadaran, sudah banyak. Tetapi yang Abah khawatirkan, hari ini manusia terjebak juga akhirnya. Ketergantungan kepada guru yang memberikan kesadaran. Lihat kata Abah juga ayam. Ayam itu hanya menelorkan. Kemudian Abah ini sedang mengerami hari ini. Sebanyak yang Abah erami sekarang di seluruh dunia. Yang Abah harapkan kalian segera menetas dari dirimu sendiri. Setelah itu lepaslah kamu dari Abah. Jadilah ayam yang bebas. Jadilah burung yang terbang merdeka. Itulah kamu saksikan betapa sayangnya ayam kepada telurnya. Terlebih lagi pada saat menetas. Kesedihan Abah tidak ada bedanya. Menyaksikan hari ini manusia. Seperti induk ayam yang Abah erami. Tapi tidak mau menetas dari dirinya. Karena salah fokus. Malah terus keluar. Terus keluar. Nabi mengajak kita adalah ke dalam, sahabat. Fokuslah ke dalam. Tetapi kamu tidak akan bisa adalah ke dalam.
Sebelum Abah rami, itu bahasanya. Sebelum Abah arahkan, bagaimana mandinya tadi semua, ya. Bagaimana mandinya adalah membangun kesadaran pada jasad untuk menyaksikan. Nanti kamu akan bisa saksikan fi'il Allah pada jasadmu, dirasakan, dibuktikan. Sebenar-benarnya yang ibadah ini siapa? Sebenar-benarnya yang bekerja ini siapa? Sebenar-benarnya yang buka warung ini siapa? Sebenar-benarnya yang hidup ini siapa? Itu kalau sudah ada kesadaran. Maka disitulah kamu ada ketenangan nanti. Pertama, tenang untuk jasadmu. Dia tidak panik lagi. Dia tidak kagetan. Dia tidak takut. Maka di penghujung perjalananmu adalah pada saat sudah engkau kembali kepadanya. Ala inna awliya Allah. Nah, awliya Allah, wali Allah itu apa? Dan kamu selalu manusia yang bisa terbang, manusia yang bisa ini, manusia yang bisa telepati, manusia yang sakti, nurus bumi, napak sancang. Bukan begitu. Ya, kembali menjadi manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad menjadi manusia. Dia lempar batu, berdarah. Perut lapar diganjal batu. Semua, ya. Menyayangi semua makhluk. Yahudi disayangi, Nasrani disayangi, Majusi disayangi. Karena dia sudah menyaksikan semuanya hanya aku yang lain. Maka disinilah kamu akan mengerti tentang arti hidup. Ya. Setelah kau bereskan urusanmu itu, sebetulnya badanmu akan diurus. Keinginanmu akan dipenuhi. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu sahabat. Dari awal Allah sudah ingatkan kepada kita. Jadi ini harus dibangun dulu kesadarannya. Aktifkan dulu kesadarannya. Tetapi adalah yang bisa membuka kesadaran dirimu sendiri adalah dirimu sendiri. Itulah karena setiap diri adalah sama. Jangan kamu anggap dirimu rendah. Karena dirimu sama dengan apapun makhluk di dunia ini. Tiada bedanya. Ya. Sahabat, kita adalah sama rendah. Nah, maka mari kita berhenti jadi pendusta agama. Tuhan sudah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Din di situ juga adalah siapa yang mendustakan hubungan ya antara makhluk dan khalik. Kita sebagai makhluk pada saat posisi jasad, tapi kita juga khalik karena dia itu dari telur. Waktu telur itu jadi ayam. Apakah ayam mencari sesuatu di luar dirinya? Apakah telur ayam itu induk ayam cari paruh? Buat ayam tidak. Karena dilindungi oleh cangkang telurnya. Bahkan kamu tidak pernah menyaksikan ayam itu pergi mencari bulu buat anak ayamnya. Tidak pernah ayam itu mencari kuku buat anak ayamnya. Tapi pada saat telur kamu dibelah, ya hanya telur. Tidak ada apa-apa. Tapi di dalam telur itu ada hakikat ayam. Nah, demikian pula dengan kita manusia. Di dalam diri kita itu hakikat Allah, hakikat Rasulullah, hakikat Jibril, hakikat Mikail, Israfil, Ijrail, malaikat ruhaniyin, karubiyin, malaikat kiroman katibin. Sahabat, setiap diri individu manusia adalah kesempurnaan. Nah, ini yang harus dibangun tentang kesadaran. Ya. Pada saat kamu membangun kesadaran, bersabarlah dalam prosesnya. Karena telur ayam itu di dalam, sebelum dia tumbuh, memecahkan kulitnya. Seperti kamu nanti akan memecahkan tubuhmu ini. Tubuh ini adalah cangkang telur itu. Ya. Tubuh ini adalah cangkang daripada telur itu. Tetapi tubuh ini tidak sabar untuk menerima surga dari semua kemudahan, kenyamanan. Maka hanya orang-orang yang sabar. Dan itu dikatakan innallaha ma'as sabirin.
Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka yang pertama adalah tajalikan sifat saburnya Allah pada tubuhmu. Bersabar dalam proses. Seperti telur. Dia bersabar. Begitu dia ditelurkan, tidak langsung menetas jadi ayam. Dia harus dierami seberapa saat. Ya. Tetapi pada saat sudah dierami seberapa saat, induknya juga harus sabar. Maka Abah sebagai banyak murid yang bertanya, "Bah, tolong saya percepat, Bah. Tolong saya bukakan siapa Abah. Tolong saya dibantu, Bah." Sahabatku, tiada induk ayam yang dirindukan oleh induk ayam kecuali segera menetaskan telurnya. Menangis jiwa induk ayam itu untuk segera menetaskan anaknya, telurnya. Tetapi aturan sunatullahnya begitu. Sampai kata Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tadi semua. Aku tidak bisa merubahmu, kata induk ayam. Sampai kamu sendiri menetas dari dalam. Maka inilah sahabat. Sesungguhnya pada hakikatnya adalah apa yang dilakukan oleh ayam itu sholat. Itulah kenapa sesungguhnya ada sholat, ada sholawat. Sholat adalah jiwamu. Sholawat adalah tubuhmu. Hakikatnya. Ada gula dan manis. Sholat adalah ruhmu. Sholawat adalah badanmu. Dari ruhmu adalah seolah-olah Allah. Seolah-olah ini harus tadi dijelaskan. Ya. Dan tubuhmu adalah Muhammad sebenarnya. Maka kau bisa saksikan dengan jelas syahadat. Itulah kenal diri, kenal Allah. Sahabat. Bahkan kenal Rasulullah. Karena tidak mungkin kenal Allah pada tubuhmu. Kalau kau belum jadi Muhammad, bagaimana Allah akan hadir pada dirimu? Kalau sebelum kau jadi gula, bagaimana manis itu akan hadir pada dirimu? Sebelum kau jadi garam, bagaimana asin itu hadir pada dirimu? Tapi sebenarnya garam adalah asin. Sebenar-benarnya gula adalah manis. Sebenar-benarnya yang akhir adalah yang awal. Sebenar-benarnya yang dohir adalah yang batin. Tuh. Karena tidak sedikit hari ini Abah menerima WA dari anak-anak Abah, saudara Abah menanyakan, kapan saya Abah bisa berubah? Pertanyaannya Abah kembalikan kepada dirimu, kapan kamu mau berubah? Abah sudah ajarkan nyucikan badan, nyucikan hati, nyucikan jiwa. Dengan mandi, dengan minum, dengan makan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Kembalikan dulu pada nur Muhammad. Karena nurullah tidak ada tanpa nur Muhammad. Allah tidak nyata tanpa Rasulullah. Tapi Allah Rasulullah nyata pada Adam. Muncullah fiilnya. Fiil Rasulullah dan Allah pada tubuhmu. Muncullah asma'nya. Asma Rasulullah dan rasma Allah pada dirimu. Muncullah sifatnya. Wujud tadi. Adanya dirimu karena adanya Rasulullah dan Allah. Hidupmu karena hidupnya Rasulullah dan Allah. Mendengarnya kamu karena sama. Maka itulah para ulama tauhid membagilah antara Adam mendengar, Muhammad sami, Allah sama. Adam melihat, Muhammad basir, Allah basar. Itulah kata Abah, sugus. Gula dan manis yang sudah melebur pada sugus. Dan kamulah sugus itu. Tergantung si sugus ini sekarang. Kapan kamu mau bangun dari tidur? Itulah Allah menyebutkan dalam apapun. Kenapa? Wala taqrabus salat wa antum sukar. Karena selama kau gunakan tubuh ini, mabuklah kamu itu. Karena pasti kamu tujuan salatnya bukan Allah. Itulah yang Allah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Pastilah Allah kamu ujungnya. Walaupun geraknya kelihatan masjid, geraknya yang dipegang Quran,
Apapun yang kamu lakukan kelihatannya gerak ibadah, tapi buahnya bukan Allah. Itu yang Abah sering sampaikan. Banyak orang iman pada waktu, tapi nggak iman kepada yang punya waktu. Tidak menyadari kepada yang punya waktu. Tidak merasakan hadirnya yang punya waktu. Dia hanya terjebak aja waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Bahkan dia tambah lagi tahajud waktu malam. Tapi dia tetap tidak sadar kepada sang pemilik waktu. Karena Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Sebelum kau kembalikan kesadaran, ketiadaan ruang dan waktu, sahabat. Nah inilah yang harus dibangun tadi semua. Karena kalau tidak demikian, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah yang kamu lakukan. Inilah yang harus dibangun tadi sahabat. Dari Abah adalah induk ayam yang merasakan Abah sebagai guru, walaupun Abah sendiri tidak boleh menyerasa jadi guru. Inilah di sini konsepnya. Siapapun dia menganggap dirinya guru dan dia punya murid, terputuslah dia dari Tuhannya. Siapa yang menganggap dirinya mursyid, maka disinilah mursyid itu bukan akuan dirinya. Sama, wali itu bukan akuan dirinya. Ya. Karena satu pengakuan, satu blok, dua pengakuan, dua hambatan, tiga pengakuan, tiga hambatan. Ini yang diajarkan Tuan Syabul Qadir. Termasuk juga adalah Imam Kusyairi. Ya. Siapa yang berjalan denganku, dialah saudaraku. Tapi siapa yang menganggap aku, nah itu. Ya. Maka beliau mengatakan, aku bukan gurumu, aku bukan mursyidmu. Kenapa? Karena dia sayang padamu. Supaya kita berjalan. Seperti kabel setrum yang pada saat ditutup di dirimu, maka berhentilah strum itu berjalan menuju sumbernya. Maka hari ini Abah saksikan banyak mursyid matinya dalam keadaan susah. Ya. Karena dia mengaku dirinya mursyid. Dia tahan jiwa murid-muridnya di tenggorokannya. Sehingga dia tidak bisa terbang bebas tinggi. Akhirnya dia hanya terpental dan muridnya juga terpental. Hari ini ya sahabat. Karena Abah ingin mengingatkan tidak boleh terjadi juga pada Abah. Karena Abah juga melakukan perjalanan. Maka marilah berjalan bersama. Sama rendah. Tapi kamu harus mengerti posisimu. Itu saja. Tadi semua. Anggapan guru ada pada dirimu. Anggapan mursyid ada pada dirimu. Bukan pada diri Abah. Maka oleh karena itulah. Bagi Abah, bagi orang-orang yang sudah tembus. Dan kamu adalah memahami dirimu. Lebih suka kau lupakan Abah. Tinggalkan Abah. Kamu tidak akan bahasa-bahasa itu penakut-nakut itu semua. Su'ul adab dan lain sebagainya. Itu dalam perbuatan beda maknanya. Sahabat. Ya. Bedakan antara akhlak, adab. Ya. Dengan ketergantungan yang tadi. Akhirnya dikultus. Nah inilah yang lebih bahaya lagi. Karena sekarang ini. Bahkan Nabi Muhammad kan tidak mau dikultuskan. Sehingga mengistilahkan orang paling dekatnya itu sahabat. Tidak pernah beliau menganggap dirinya sebagai guru. Ya. Karena beliau sangat paham. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Siapa yang mengambil baiat darimu ya Muhammad? Nah, sama dengan mengambil baiat dari aku. Nah, ini yang harus dipahami. Dari guru kita hanya mengambil baiat. Supaya guru bisa mengeramimu. Tapi guru akan lelah kalau seandainya muridnya tidak mau berubah. Bayangkan oleh kamu. Ayam, saya pernah menyaksikan ayam sampai dia itu mengerami 3 bulan. Karena gara-gara ada telur. Yang selalu dia duduk itu mental keluar. Dari semua. Padahal telurnya itu sudah tidak mungkin menetas karena sudah mati dari dalam. Itu kalau kamu tafakuri ini semuanya adalah sangat indah. Itu bisa terjadi pada manusia yang melakukan perjalanan rohani. Banyak murid yang saya tahu puluhan tahun riyadhah tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena kau paksa gurumu untuk mengeramimu selamanya. Ya. Engkau adalah jiwa yang merdeka. Ya.
Jadi sahabat, itulah Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Aku tidak akan bisa merubahmu, jiwamu, merubah dirimu, kecuali kau rubah jiwamu. Maka tadi, seperti kata Isa bin Abi Thalib, kata Nabi Isa alaihissalam, tetaskan dirimu dari dirimu. Indukmu sudah menelorkanmu. Tugasmu hari ini, tetaskan, lahirkan Nur Muhammad, lahirkan Tiplul Ma'ani, bayi maknawi, jiwamu yang sekarang sedang lelah, yang sedang karena dia sudah berjanji pada Tuhannya, alastu bi rabbikum, dan dia menjawab dulu berjanji pada Allah, qalu bala syahidna. Tapi hari ini si jiwa itu tertidur. Karena hidup ini napi isbat. Oleh karena itulah sahabat. Tadi malam Abah bicara haji. Harus naiki adalah unta yang kurus. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj naik buruk yang kurus. Itu tamsil, pahami. Karena kalau seandainya tidak kurus, maka tidak bisa kamu kembali kepadanya. Dalam arti adalah napi isbat. Ya. Sebetulnya kurus di situ dinasikan napi isbat. Maka sahabat pada hari ini, karena banyak WA ke Abah tentang, Bah bisa bantu saya percepat untuk kesadaran. Maaf anakku, saudaraku. Semuanya harus ada pada dirimu. Abah hanyalah induk ayam. Jangankan Abah, Rasulullah pun gak bisa. Sampai Allah berfirman, la tahdi man ahbabta, ya Muhammad. La tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Si jiwa itulah yang harus. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana pada makan, pada air. Air yang kau minum pandang sebagai rahmat. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, supaya air itu bukan air, tapi Nur Muhammad, Nurullah yang kau masukkan pada tubuh. Karena air adalah bagian daripada 70% yang berupa darah pada tubuh kita. Kalau tidak, maka darah warna merah itu adalah api, nafsul ammarah, hakikat jin pada tubuh kita. Hakikat jin itulah api pada tubuh kita. Itulah kemarin Abah uji dalam acara Ataqo. Ribuan orang adalah berteriak. Padahal ahli ibadah, ahli sholat, ahli dzikir, ahli manakim. Tiba-tiba dalam hati Abah, Abah saya tuh uji orang-orang di belakangmu itu. Apakah yang menggerakkan ibadahnya itu adalah Allah ataukah malah bukan? Karena memang iblis sudah berkata dari awal. Pada saat iblis diusir oleh Allah. Qala fakhruj min. Fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari ridhoku. Begitu kata Allah. Tadi. Maka si iblis itu berkata, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berilah waktu. Kata Allah, qala innaka minal mundorin. Tadi ila yaumil waktil maklum. Sampai keluarnya jiwamu dari tubuhmu. Aku beri waktu. Itu Allah sedang bicara pada tubuh dan jiwamu sebetulnya. Bukan pada iblis dan Adam. Karena kamulah Adam juga. Kamulah Muhammad itu. Kamulah Musa, Isa, Yahya, Zakaria. Maka sekarang mereka selalu dimintakan salam dari Abah. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Daud, ya Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, Yahya, Daniela. Karena semuanya ada pada dirimu. Nuh. Barulah Muhammad ya nurus samawati wal ar. Assalamualaikum. Bukan assalamualaihi. Mukhatab. Karena dia tiba-tiba hadir pada jiwamu. Kita saling bersalaman. Dari semua. Salamun qaula mir rabbir rahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kan tadi. Ya. Setelah anta Samsun, anta Badrun. Samsun adalah jiwamu, Badrun adalah tubuhmu. Tapi Samsun dan Badrun adalah gula dan manis. Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Cahaya Nur Muhammad, cahaya Nurullah. Syirullah, Nurullah adalah hadir pada napasmu itu. Dibuktikan dengan wujudmu itu. Anta iksirun. Nah, setelah engkau iksir yang goli, menjadikan tanaman surga yang mahal. Anta misbahu suduri. Di dadamu sekarang ada misbah yang sudah memancar dalam dirimu. Maka itulah dikatakan kaukabun, bintang. Ya. Turiyun, permata. Hatimu sudah jadi bintang. Menjadi permata. Menjadi pohon sajarotin mubarakah. Pohon sejarah atau sajarah yang berkah. Yang akan berbuah. Nah, buahnya itulah nanti yang akan dinikmati oleh si tubuh ini. Maka si tubuh ini akan dibawa menikmati. Maka tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei tubuh jiwa yang sudah tenang. Tuh. Artinya, hei jiwa yang sudah sadar. Irji ila rabbiki. Nah sekarang diundang. Pulanglah. Jadi bukan Abah yang menetaskan kalian. Kalian akan diundang pulang oleh diri kalian. Maka menetaslah dari diri kalian. Ya. Maka yang Abah ajarkan dengan syirun iblisiyah, syirun muhammadiyah, syirun ilahiyah. Hakikat syin pada tubuhmu adalah jadilah syin. Maka Al-Quran dihimpun, di penghujungnya adalah surat huruf syin. Tapi Al-Quran diawali dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi sesungguhnya perjalanan setiap diri individu adalah perjalanan dari alif sampai ya. Supaya kamu menjadi syin tadi semua. Kenapa syin itu geriginya 3? Dalam kitab Khaziunatul Asrar, Musanib menyampaikan Islam, kenapa ada tulisan is, ada shin. Bismi, kenapa ada tulisan shin setelah ba? Karena shin adalah dirimu. Itulah kesadaran Bukit Tur shin pada Musa. Karena kamu adalah Musa yang sedang berjalan. Bani Israel. Bani adalah kaum. Isra yang berjalan. Il pada Tuhan. Untuk apa? Sampai kepada wa'ana ila rabbikal muntaha. Sampailah kamu kepada penghujung perjalananmu. Awalnya Allah, kembalilah pada Allah. Kalau belajarnya begitu, tidak ada belajar ma'rifat mengaku Allah. Karena selama kau mengaku guru, mengaku Allah, mengaku Tuhan, mengaku mursyid, batallah kamu itu. Ya, banyak sedikit sekarang orang mengaku Allah. Dengan mulutnya. Ya. Ya. Ada lagi manusia mengaku mursyid, mengaku guru. Tidak ada guru itu. Hanya satu guru itu. Kita adalah muridullah. Adapun guru seperti Abah atau siapapun, dia adalah hanya induk ayam yang membantumu mengeram, memberikan petunjuk bagaimana engkau bisa menetas pada dirimu itu. Sehingga engkau nanti yang melahirkan. Pada saat ayam itu tugasnya melahirkan saja, jadi telur. Tapi dia melahirkan dirinya. Dia membuat kaki dengan dirinya. Dia membuat bulu. Di mana? Allah menyimpan. Ya, karena dia itulah. Itulah yang disebut Allah itu ghaniyun, kaya. Itulah yang disebut Allah itu adalah alimun. Luas ilmunya. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Itulah yang disebut Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Tidak membutuhkan siapapun. Pada saat telur di dalam itu. Karena nggak ada aktivitas dari induknya cari bulu. Nggak ada aktivitas dari induknya cari kaki. Nggak ada aktivitas dari induknya. Dia tumbuh. Dan Allah pun sama. Di alam ini adalah dari biji buah. Akan melahirkan tunas. Terus naik. Ya. Maka muncullah syariat dari buah itu adalah pada pohonnya. Muncullah torikot pada pohon itu batangnya. Muncullah pada pohon itu hakikat daunnya. Nah, disinilah kunci daun pada hakikat. Ada fotosintesa. Pada tumbuhan ada fotosintesa, butuh matahari.
maka hatimu pun butuh matahari. Karena kematian adalah kegelapan. Kematian adalah kehilangan kesadaran. Itulah yang Allah sindir. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang matinya dalam keadaan buta pada Allah dan Rasulullah, itu maknanya. Karena hakikat nur itu hanya Nur Muhammad dan Nurullah yang sudah satu, ahad. Maka buta pula pada saat dia nanti dibangkitkan. Sahabat. Nah inilah. Dan Tuhan sudah ingatkan waman a'rada an dzikri itu. Karena kamu adalah madkur, dia zikir. Satu pada dasarnya. Gitu. Madkurnya adalah si gula, dzikirnya si manis tuh. Khalik wal makhluk juga sebetulnya satu. Tapi pengakuan daripada adalah si abid inilah yang menghalanginya kepada ma'bud. Pengakuan dari si madkur inilah aku berdikir. Gitu. Nah, itu. Padahal tidak ada yang bisa mengingat dia kecuali dia. La yadkurullah illallah. Nah, ini semua. Maka disinilah konsep di awal bagaimana mengolah tubuhmu, syariat tubuhmu itu. Menyadari syariatmu itu. Menyaksikan fi'il Allah, bukan menyaksikan fi'ilmu. Ini yang harus dirubah. Ya. Banyak orang bertanya ke Abah, kenapa Abah sekarang ribuan kasus kiai pesantren diurin santri sampai ada 50, 60, 70. Tadi cangkangnya diurus dengan ilmu, tapi hatinya mati. Itu penyebabnya. Sehingga tubuhnya merasa berilmu. Dia yang merasa jadi kiai, dia itu. Sehingga butuhlah penghormatan dari orang. Butuhlah pengakuan dari orang. Marahlah kalau nggak dimuliakan. Yang jadi masalah hari ini. Maka Abah saya itu tidak membutuhkan penghormatan, penghargaan. Bagi Abah sama. Cacian dan pujian ada bedanya. Karena Abah sudah melihat siapa yang mencaci dan siapa yang itu semua. Maka nyamanlah hidupmu. Tidak membutuhkan adalah penghargaan. Tidak membutuhkan pengakuan. Bahkan tidak membutuhkan juga pemberian. Tapi aku sudah melihat siapa yang memberi. Sahabat. Inilah yang harus ditumbuhkan kesadaran ini. Tapi sekali lagi karena banyak orang yang tadi tidak menyadari, tidak belajar dari kullu syai'in babun ilallah. Bagaimana ikan, bagaimana kambing. Lihat kambing, lihat kucingmu. Bagaimana dia kandung kucing itu. Tapi kemudian dia lahirkan. Dia jaga luar biasa. Siapa mengganggunya, induknya bisa marah. Kucing bisa melawan singa. Kalian saksikan video kucing menang melawan singa. Pada saat dia punya anak. Sahabat. Binatang apapun. Lihat, saya saksikan di depan saya itu ikan mujair. Pada 2 jari begini. Pada saat di sekelilingnya anak-anak begitu ganasnya. Dia pura-pura kayak jadi singa. Belang tubuhnya berubah jadi garis-garis hitam. Begitu. Datang gurame yang besar, disentrolnya sekaligus tanpa pikir. Itulah sahabat. Tapi pada waktunya nanti diusirnya anaknya semua. Lihat ayam, lihat kucing. Begitu disayanginya pada saat dilahirkan, ditetaskan. Tapi pada waktunya dia dorong anaknya sudah pergi. Bahkan dia patuk anaknya pada ayam itu. Seolah-olah, hei, kamu sekarang jalanlah sendiri. Hiduplah sendiri. Sadarkan sendiri. Temukan guru sejati pada dirimu sendiri. Karena kamu adalah aku yang lain. Kamu sama dengan aku. Tuh, kan begitu. Apakah kau pernah saksikan dalam kehidupan sehari-hari? Inilah kebanyakan manusia adalah buta untuk menyaksikan itu. Padahal begitu nyata firman-firman Allah setiap hari. Allah ajarkan kepada kita lewat semua makhluk. Itulah Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah. Nah, tinggal di sinilah prinsip kepada dirimu. Ini semua, ya. Itulah sahabat kenapa Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah. 4 ayat dalam Al-Quran. Kamu tidak bisa memberikan syafaat. Muhammad itu tidak bisa memberikan syafaat. Tapi yang di sebalik Muhammad itulah yang bisa memberikan syafaat Allah pada Muhammad.
Tadi semua. Tapi kalau Muhammadnya tidak pernah lahir pada dirimu, terus syafaat apa yang bisa kamu terima? Dengan duduk aja. Ya. Inilah sahabat. Ya, kenapa ayam itu dirami, kemudian dia harus menetas dari dirinya. Nah, dari teman-teman yang bertanya kepada Abah tentang yang kapan bah saya bisa menetas, kapan bah saya bisa berubah kesadaran, tidak bisa oleh Abah. Sebagaimana Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru. Kan tubuh kita ini tagoyur. Aku tidak bisa merubahmu sampai kamu sendiri yang merubahnya. Sahabat. Kata ayam, induk ayam itu dalam telur itu bicara, Mama, aku ingin menetas. Kata mamanya, wahai anakku, la yughayyiru. Aku tidak bisa merubahmu sampai kamu dewasa, merubah dari dirimu dari dalam. Pecahkan telurmu olehmu. Mama hanya memenasimu. Mama hanya mengeramimu. Mama hanya memberikan petunjuk pada dirimu. Tetapi kamu yang harus merubah dirimu. Kalau bahasa Abu Yazid Al-Bustami, pejamkan matamu. Tutuplah telingamu. Tutuplah hidungmu. Tutuplah mulutmu. Matikan. La hayyun. La ilmun. La syami'un. La basyirun. La qadirun. La muridun. La mutakallimun. La mawjudun bihaqi ilallah. Itu sahabat. Ya. Maka ayam-ayam yang tidak sabar, ayam-ayam yang tidak sadar, atau telur-telur yang tidak sadar, dia tidak akan tumbuh bulu. Maka sampai sekian minggu induknya mengerami, akhirnya menjadi kotok bongkok, menjadi telur busuk. Ya, dia tidak menjadi apa-apa. Nah, disitulah mulai kematian. Inilah bagi sahabat-sahabat yang sudah terlalu lama seperti ini. Membutuhkan mandi tobat. Ya. Bersihkan jiwamu. Bersihkan jiwamu. Bersihkan hatimu. Bersihkan tubuhmu. Itulah tentang shin yang 3 tadi. Diawali dengan bersihkan dengan syariat. Semua, ya. Kemudian bersihkan dengan thariqat hatimu. Bersihkan dengan hakikat adalah jiwamu. Supaya kamu adalah bisa menetas tadi. Ya. Sebagaimana kata Nabi Isa, lahirlah 2 kali. Pertama dilahirkan oleh ibumu, kemudian kau lahirlah dirimu. Jiwamu dilahirkan, yang disebut dengan tiplul ma'ani, bayi maknawi, hakikat Nur Muhammad, wildanun mukhalladun, itu istilah Allah, anak muda yang tidak pernah menua. Itulah jiwamu. Itulah Muhammad yang yatim, yang tidak bisa dilahirkan oleh manusia karena tidak mengerti. Begitu ada yang mengajarkan malah disesatkan. Nah, itu. Dan kau lebih percaya kepada gerakan tubuhmu yang kau sebut dengan sholat, puasa, dzikir. Tapi kau belum hidup. Kalau tidak ada hidup, tidak ada yang tumbuh, sahabat. Maka Allah memperlihatkan kepada kita bukti kebesarannya. Pada saat telur ayam itu tidak menetas. Ada bagian-bagian luar. Abah sudah saksikan, pelajari. Telur yang tidak menetas itu karena induknya pun karena terpengaruh. Seolah-olah oleh ayam, anak ayam di dalam. Mama, tetaskan aku. Mama, tetaskan aku. Ya. Akhirnya induknya mematuk beberapa telur itu dari luar. Coba kalian saksikan. Di antara telur yang jadi kotok bongkok, telur yang menjadikan ayam yang apa disebut kalau Sunda maka cincalang, adalah ada bekas patukan-patukan dari luar. Nah, inilah sahabatku, anakku semua. Kenapa Abah tidak mau? Sebagaimana Rasulullah juga tidak mau. Karena itu bukan kewajibannya. Ya, karena akibatnya kamu akan panjang perjalananmu. Tadi semua. Inilah yang Abah sering ajarkan. Jangan ajarkan liko pada orang yang belum pantas. Sampai Nabi berkata, sama seperti mengalungkan berlian pada babi. Ini orang sekarang ini mencari kesadaran. Membeli ilmu liko. Tapi prosesnya nggak dipahami. Ada 7 tingkatan. Untuk sampai kamu bisa menutup matamu, telingamu. Sekarang banyak orang liko tujuannya dunia. Inilah yang menjadikan masalah.
sahabat. Ayo, niti pada diri. Dan berapa ayat dalam Al-Quran Allah menyuruh adalah, kembalilah pada dirimu. Wa'alamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Nah, jangan sampai Rasulullah di dalam dirimu adalah, dia adalah sakit hati bahasanya. Itu kalau bahasa manusia. Itulah yang sudah menutup dia. Lahum, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim. Muncullah persoalan. Isyawatu walahum adabun alim. Nah, adabun alim itu dirasakan sekarang. Pada saat hatimu sudah menutup. Karena lahum qulubun la yabqahuna biha. Karena qalbumu sudah tertutup. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Karena akhirnya pendengaran, penglihatanmu. Walahum adanun. Walaupun kau dengar adan cepat lari. Tapi adan, udun. Telinga batinmu adalah budak. Walahum adanun la yasma'una biha. Maka ulaika kal an'am. Sesungguhnya mereka adalah binatang. Tadi semua ya. Maka inilah sahabat. Jangan sampai menjadi binatang. Ya. Maka bagi kamu yang sudah mengerti, kamu akan menyaksikan. Tidak sedikit manusia jadi kirodatan wa khanajir. Jadi monyet dan babi. Kulukunu hijaratan au hadida. Jadi batu dan besi. Karena kerasnya hati manusia. Tadi semua sahabat. Ya. Dan Allah sudah ingatkan belasan ayat tentang kerasnya hati manusia. Jadi itu sahabat. Tafakur kita adalah tentang bagaimana menghidupkan diri. Meningkatkan kesadaran. Adalah hanya tubadil. Yang tadinya kamu bersandar pada tubuhmu, pada nafsumu. Kamu harus pindahkan tubadil ke dalam jiwa. Tubuhmu harus jadi makmum. Jiwamu lah jadi imam. Itulah makna Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena tubuhmu adalah wanita. Tubuhmu lah Maryam itu. Tubuhmu lah Hawa itu. Kalau kau ingin melahirkan Isa, ruhullah di situ, maka aktifkan Maryam. Bagaimana mengaktifkan Maryam? Matikan sapi betinanya ini. Adalah supaya kamu berkurbanlah, sembelihlah. Sebagaimana kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan padamu, sembelih dirimu, bunuh dirimu. Tadi semua. Tapi kamu tidak mau melakukannya. Ma'fa'aluhu illa, hanya sedikit yang mau melakukannya. Itulah Allah berfirman kepada Musa. Begitu waktu murid Musa itu adalah menyembah patung buatan Samiri. Tadi. Wa qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Faktulu anfusakum. Ya. Tadi ada bahasa. Dolamtum anfusakum bittikhadikumul fatubu taba ya tubu taubatan. Kembali. Kembalikan jiwamu. Hidupkan jiwamu. Karena jiwamu adalah. Dan itulah yang harus kamu rubah. Ya anakku. Ini bagi teman-teman belasan yang bertanya kepada Abah. Tentang ingin dipercepat menghidupkan. Gak bisa. Selama kamu sendiri tidak mau menetas. Semua ya. Induk guru hanya mengeramimu. Mengarahkanmu. Abah sudah ajarkan. Dari sirun iblis, sirun ilahiyah. Kok bah masih belum? Karena sebagian belum ada baiat dengan Abah. Sebagian. Banyak. Ya. Karena tak sadar bagaimana mungkin. Ini yang harus dipahami juga oleh kalian. Ya. Terus berhentilah. Membeli itu dari semua. Ya. Membeli ilmu kesadaran. Dari semua. Karena itu ya akan nanti akan juga menjadi penghalang. Tapi sadarilah gurumu itu. Jangan sampai dia harus menjual pada dirimu. Kamu harus mengerti. Maka itulah kenapa kata Abah. Kebanyakan orang yang gagal dan berjuang itu pelit. Sebetulnya.
Dia pelit pada dirinya, apalagi pada gurunya. Tadi semua. Mentang-mentang gurunya nggak pernah minta. Inilah juga persoalan. Akhirnya banyak murid lebih senang ditipu. Yang akhirnya akan menjadi hambatan dalam perjalanan rohaninya. Nah ini harus dipahami sahabat. Karena kita sahabat, sama rendah. Marilah kita berjalan menjadi sahabat. Tapi untuk sahabat, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan kepada orang yang mau mati. Mati kapan? Sekarang. Tadi semua. Mati maknawi. Bukan mati hakiki. Matinya. Mematikan kesadaran yang tadinya ada pada nafsul amaroh pada tubuhmu. Dikembalikan pada nafsul mutmainnah. Tadi semua. Ya. Dan itu harus diproses dengan zikir. Maka kenapa? Ada zikir ma'agoplatin, ada zikir la ilaha illallah. Supaya untuk melepaskan, membuang pengakuan pada jasad. Tadi semua. Naiklah pada zikir ma'ayaktotin. Dari zikir jasad, menyaksikan pil Allah. Masukkan pada zikir hati. Torikot namanya. Nyebutkan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Tapi jangan kau ngaku-ngaku ngomong Allah, Allah di hati. Tapi kau tidak menyadari kehadiran Allah pada nafasmu. Syirullah, nurullah. Masuklah kepada zikir yang ma'waibatin. Ma'ayakdotin, apa namanya? Zikir untuk orang lalai. Ma'agoflatin. Masuk pada zikir ma'ayakdotin. Masuk zikir ma'hudurin. Hudur. Masukkan dulu ke dalam. Hadirkan. Hadirkan. Hadroh itu hadir. Hadirkan. Karena kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Itu. Hadir. Hadirkan setrum itu supaya nyala lampunya. Hadirkan. Tapi, karena kalau tidak kamu mengetahui siapa yang hadir, maka kamu merasa menyala sendiri. Itulah timbullah sombong. Saya ustad, saya kiai, saya gus, saya mursyid, saya guru. Nah itulah. Siapapun yang belajar dari orang-orang semacam itu akan tertahan dia pada guru itu. Di awal berproses seperti telur sabar 40 hari dirami nggak apa-apa. Tapi jangan kamu sampai tidak sadar bahwa sebetulnya kamulah yang harus merubah dirimu. Dari dirimu. Dari dalam dirimu. Nggak usah kau cari bulu keluar untuk jadi kamu jadi ayam. Nggak usah cari usus kau. Asalnya indukmu cukup menjadikan dirimu telur. Dan dia erami. Tapi kamulah dari dalam. Hadirkan bulu. Hadirkan paruh. Hadirkan usus. Hadirkan kaki. Hadirlah. Maka begitu menetas jeleng. Maka kamu akan tumbuh. Saudaranya yang tidak tumbuh menjadi cacing calang. Semua. Akhirnya kamu dibuang ke tempat sampah. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Walaupun kalau cacing calang itu sholat di tempat sampah, zikir di tempat sampah, kayak apapun dia, tidak akan bisa merubahnya. Karena sudah mati jiwanya. Ya. Yang muncul hanyalah paling kesombongan, merasa soleh, merasa mulia, merasa tinggi, merasa hebat, merasa ulama, merasa kiai, itulah merasa. Akibat tadinya adalah cacing calang yang tidak pernah ditetaskan. Sebetulnya kalau kamu pahami. Jangan aneh kalau hari ini banyak kasus. Dan nanti kata Abah, kamu saksikan. Kan Abah sudah ngomong dari 2 tahun yang lalu. Saksikan nanti. Orang-orang yang ngaku dirinya. Akan muncullah kemaksiatan itu bukan di kalangan orang awam. Karena hari ini Allah sedang dohirkan. Sedang nyatakan. Silakan kalian sehebat apapun bersembunyi kata Allah. Aku akan perlihatkan. Dan dulu Gus Dur waktu turun dari jabatannya menggunakan kolor, kata dia. Maka setelah ini, maka Allah akan membukakan aib-aib manusia. Sahabatku yang tercinta, anak-anakku yang kucintai. Jadi sekali lagi Abah menjawab. Jangan paksa. Karena Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis salat, wastabir alaiha.
Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlimu. Mana ahlimu? Ya tubuhmu ini semua. Bisa sholat, melaksanakan sholat. Tapi pahami sholat, bukan usolli. Selain tubuhnya hanya menyaksikan fi'il Allah dengan takbir, dengan tadi ruku, itidal, sujud, hanya untuk menyaksikan fi'ilnya. Betapa nyatanya Allah menggerakkan tubuhmu, bukan kamu yang sholat sebenarnya. Inilah akibat tidak mengerti. Siapa muharriknya? La tataharraku zarratun illa biidnillah. Nah itu sahabatku, ya sahabat yang Abah cintai, anak-anakku semua. Jadi sekali lagi, kalau Abah mencintaimu, maka oleh karena itulah Abah tidak boleh mematukmu dari luar. Menetaslah dari dirimu sendiri. Ya, caranya sudah Abah ajarkan. Cara mandinya, guyurkan la ilaha illallah untuk tubuhmu. Ya Allah, sucikan tubuhku. Guyur 3 kali. Kemudian di kananmu, Allah, Allah, Allah. Guyuran 3 kali. Ya Allah, sucikan adalah hati. Karena hati adalah cermin dari tubuh ini. Itulah di kolbumu. Afala ya'lamu idabu syiroma fil kubur. Nah, kuburan itu dadamu itu. Wahussila ma fis sudur. Di dadamu itulah siksa kubur itu ada. Ya. Jangan cari-cari siksa kubur di sana. Tapi di dadamu itu, sempitnya kamu. Ya. Inilah sahabat. Maka insya Allah nanti malam kita akan bahas tentang haji hakikat bagian kedua. Supaya kita betul-betul jadi hiji dari semua. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, hiji. 1. Rukun, tidak berpisah. Namanya rukun, rukun. Rukun tetangga, ya satu kampung itu. Rukun sholat, nggak bisahkan rukun itu. Nggak bisa rukunnya yang 5 dilakukan ini nanti rukunnya belakangan. Nggak bisa, rukun. Rukun Islam, maka Islam pun harus rukun. Bagaimana kau ngaku Islam tapi tidak zakat? Dengan alasan tidak punya duit. Padahal yang diminta oleh Allah bukan duit sebenarnya. Duit kalau sudah ada kepada tubuh ini, maka disebut nisab. Tapi zakat yang sebenarnya zakat, menzakatkan tubuhmu, digunakan oleh dia. Itu zakat. Setelah zakat ada saum. Saum itu ada menahan pengakuan. Imsak. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Maka itulah Allah menggunakan kata kutiba untuk perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Karena Allah sudah punya 2 kutiba pada dirinya. Lihat Al-Quran hanya 3 kata kutiba. Tidak ada kewajiban dari satupun baik perintah sholat, haji menggunakan kata kutiba kecuali saum, imsak. Jadi imsak, saum setiap saat. La hayyun itu ucapan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Kau tekuk lidahmu, rapatkan giginya, tahan napasmu, matikan dirimu. Al-mutu qabla antamutu. Kamu belajar mati di dalam hidup. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Ayo bangun dari tidur. Bagaimana bangun dari tidur? Tidurkan pengakuan pada penglihatanmu. Tidurkan pengakuan pendengaran pada telingamu. Tidurkan pengetahuan kalam pada mulutmu. Tidurkan pengakuan bergerak dan diam pada kudrat iradatnya pada tubuhmu. Itulah kau bangun. Seberapa lepas kamu bisa melepaskan pengakuan pada tubuhmu, selama itulah si jiwa akan tumbuh sesuai. Maka ada istilah dekat dan jauh pada Allah. Dekat pada Allah bukan dekat si A dengan si A dengan Allah. Bukan dekatnya si Mamad dengan si Somad. Tapi adalah panaknya dirimu. Karena tajalinya Allah dekat. Yang disebut jauh dengan Allah bukan jarak kamu. Allah di aras, kamu di sini. Berarti Allahnya masih punya jihad. Bisa ditunjuk. Maka sebenarnya Allah itu tidak usah dicari. Yang ada cuma dia kok. Cuma kesadarannya itulah yang harus kamu nafikan. Tidak ada mencari Allah sebetulnya. Yang harus dicari adalah si diri yang hilang. Si diri yang mati. Si diri yang buta. Terhalang oleh cangkangnya tadi. Cangkang telurnya tadi. Sehingga dia tidak menetas di dalamnya. Sehingga dia tidak bisa melahirkan
wildanun mukhalladun, jiwanya hakikat Nur Muhammad, Nurullah yang ada di situ. Sahabat yang Abah cintai dimanapun berada adalah semua. Ayo, kamu berhak layak bahagia. Kamu berhak layak menari sorgamu hari ini. Syaratnya mudah. Itulah kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku menghendaki kemudahan. Kata yusrun digunakan bukan kata sahlun. Apalagi kata usrun. Tapi yusrun. Ya, kemudahan. Kalau dalam bahasa, bedakan yusrun dengan sahlun. Yusrun kemudahan tanpa syarat. Tuh, semudah itu sebetulnya Allah itu. Karena tidak mungkin Allah mempersulitmu. Wong dari awal pun dia ingin tadi. Kata Allah adalah, Anna kuntu kanzan mafi. Aku tersembunyi. Aku tertutup. Fahbabtu an urafa. Tapi aku mau dikenali. Aholaktul khalqa likai urafa. Maka aku ciptakan Nur Muhammad. Makhluk. Untuk mengenalku. Maka di dirimu lah. Man arafa nafsahu. Faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirimu. Kenallah Tuhanmu. Kenal Tuhanmu yang berkuasa. Kudrat. Iradat pada dirimu. Tuhanmu hayat hidup. Nyata pada dirimu. Tuhanmu melihat. Nyata pada matamu. Tuhanmu mendengar, nyata pada telingamu. Tuhan berilmu, nyata pada akalmu. Itu saudaraku, sahabatku. Jangan anggap ini adalah pelajaran tinggi. Karena awaludini ma'rifatullah. Harusnya, ini yang diajarkan sebelum kamu menyembahnya. Kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat. La tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Enggak sah ibadah seseorang tanpa mengenal yang diibadahi. Abada ya'budu ibadatan. Bagaimana tubuhnya mengabdi kepada zat sang maha hidup itu. Sahabat. Ya. Abada ya'budu ibadatan. Kamu harus mengabdi. Ya. Sampai kata Nabi tadi. Bagaimana hubungan antara khaliq wal makhluk? Ada khuluk, ada akhlak. Akhlak siapa? Akhlak Allah. Sabar tadi. Maka tadi. Jangan ingin menetas oleh Abah. Ya. Nabi Muhammad pun tidak menetaskan Abu Thalib. Walaupun beliau menangis, ya Allah berikanlah petunjuk pada Abi. Sampai innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallah yahdi man yasha. Maka Quran mengatakan Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat itu jami'an kata Allah. Hai Muhammad katakan syafaat itu milikku semuanya. Jadi setetes biji jarah pun tidak bisa Muhammad itu berikan syafaat. Tapi hari ini orang udah salah memandangnya. Yang mengatakan itu dikatakan sesat. Oh, Qurannya mengatakan begitu. Rasulnya mengatakan begitu. Terus ngikut siapa? Kalau bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Semua. Tadi. Jadi sekali lagi. Buat yang bertanya 12 orang tentang ingin dipercepat. Supaya kembali. Ya. Supaya kembali dibantu oleh Abah. Abah itu hanya bisa memberikan, menelurkan, mengeramimu. Maka kenapa yang berhasil sekarang ada yang udah 12 tahun gagal. Tapi ada orang yang beberapa minggu berhasil. Inilah. Nyata bagi Abah. Semuanya pelajaran kepada Abah. Dari semua yang menganggap Abah sebagai guru. Dan Abah juga menyaksikan dari guru Abah sendiri. Abah Anom. Banyak mengaku kepada Abah Anom sebagai guru. Tapi sedikit yang bisa menetaskan dirinya dari dirinya. Hari ini masih ngempeng kepada gurunya. Inilah kultus akhirnya mencari kesadaran. Tapi bergantung pada memberikan pengajaran kesadaran. Maka selama itulah ada hijab pada dirimu. Sahabatku. Ayo jadi ayam. Ayam lebih banyak yang netasnya, hanya sedikit yang jadi kacing calang. Yang kacing calang itu karena dia tidak sabar dan dia ingin dipatuk oleh induknya dari luar. Akhirnya dia jadi kacing calang. Ya, sahabat, pahami ya. Jadi mari bangun kesadaran, tapi mencari guru kesadaran, tapi jangan kultuskan dia. Jangan bergantung pada dia selamanya.
Karena ayam pun setelah susah-susah mengerami, nanti akan disingkirkan, disapih bahasanya. Pergi kamu, pergi kamu. Kucing pun yang dipelihara begitu sayang pada anaknya, pada waktu tertentu dia mau nyusuk, disuruh pergi anaknya. Macan pun begitu. Manusia sampai nenek-nenek masih terus hubungan itu. Tadi, karena tidak menyadari siapa dirimu, siapa Tuhanmu. Tadi semua. Itu saja barangkali sahabat yang Abah bisa berbagi pada hari ini adalah marilah bangun. Kesadaran dari guru yang berikan penyadaran, tapi ada pada dirimu. Nah, kembalilah kepada amaliyah yang sudah Abah ajarkan. Mandinya, pada makannya, kemudian juga pada istinjanya. Ada istinja awal, istinja akhir. Ya, itu udah Abah susun dalam buku amaliyah harian. Tadi semua. Tinggal kamu sabar. Ya, terserah kamu. Pada saat tubuh ini sudah menjadikan kain putih yang sudah acak-acakan. Ibaratkan baju putih yang sudah jadi oli. Karena kamu dilahirkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, si fitrah itu harus dikembalikan. Tapi si fitrah itu kesadarannya sudah hilang. Ibaratkan kain putih yang terkena oli, ya terpaksa. Ada yang lama, ada yang sebentar. Maka selalu alladzina amanu wahajaru wajahadu. Bersungguh-sungguh. Tidak bisa asal-asalan. Apalagi oleh orang lain. Karena Allah sendiri tidak mau merubah. Kalau Allah tidak mau merubah, hanya Rasulullah tidak mau merubah. Karena kata Rasulullah juga tidak bisa memberikan syafaat. Pahami itu. Ya. Dikit-dikit syafatul uzma itu sekarang pada dirimu. Kamu mau berubah enggak? Mau bertemu Rasulullah enggak? Mau menyaksikan Rasulullah? Bukan. Itu. Bukan nanti. Ya, yang nanti, yang liko yang sekarang. Tadi. Itulah kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi yang kenal Allah sekarang yang akan kenal Allah nanti. Yang liko Allah sekarang yang liko dengan Allah sekarang. Yang akan ketemu Rasulullah nanti yang liko dengan Rasulullah sekarang. Hakikat Muhammad pada dirimu. Tiplul ma'ani, bayi ma'nawi. Jadilah Maryam yang melahirkan Muhammad. Tuh. Akan jadikan, aktifkan Maryam pada tubuhmu. Jadikan ruhmu Abdullah, hamba Allah. Supaya lahirlah Muhammad dari Maryam, dari tubuhnya, dari Aminah. Kalau ingin jadi Abdullah, Isa, Ruhullah, maka aktifkan Maryam. Abah sudah ajarkan. LE dulu, Al-Baqarah, masuklah surat Ali Imran. Karena Ali Imran itu adalah Maryam. Maka Maryam melahirkan Abdullah. Isa, Ruhullah. Lahirkan. Barulah nanti Jisamsu. An-Nisa. An-Nisa itu tubuh. Kan tadi semua. Hakikatnya. Tadi. Maryam lah tubuh. Aminah lah tubuh itu. Tadi. Barulah. Setelah itu lahirlah Isa, Ruhullah. Nanti lahirlah Muhammad. Sahabat. Maka kenapa istilah Nabi itu dari Adam sampai pada Muhammad, sebelumnya ada Isa. Itu tuh dirimu semuanya. Di penghujung perjalananmu adalah Muhammad. Tadi semua. Ya. Sebelumnya kamu adalah Isa. Maka sering dikatakan oleh ulama, termasuk oleh Ibnu Arabi, Al-Farabi, Muhammad tidak akan bisa mi'raj kecuali dengan ruh Isa. Itu maksudnya. Karena ruh Isa itu adalah ruhmu sendiri. Maka itulah kenapa Isa ruhullah. Musa kalamullah. Nuh Muhammad Habibullah. Ibrahim matamu Khalilullah. Coba sahabat. Ini bukan pelajaran susah. Itulah menggunakan kata yusrun. Tidak menggunakan kata syahlun. Tadi semua. Ya. Apalagi usrun. Syaratnya. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Itu dalam surat Saum itu, dari mulai ayat tadi. Allah mengatakan kutiba, di penghujungnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu walitukmilul iddata walitukabbirullah. Agungkan Allah. Sampai di ujung nanti lebaran haji itu bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Akbarlah Allah setelah engkau hilang.
Bagaimana kok Allah akan akbar yang ada dirimu? Ya, ini saja barangkali karena Abah sudah berpengaruh pada jiwa, pada diri. Biasanya adalah cukup sekian. Ini hanya pemberitahuan pada tubuh Abah sendiri. Terima kasih sekali lagi. Sehat semua. Marilah, masih ada waktu. Dan oleh itulah kenapa kehidupan ini diulang, sahabat. Ya, kalau kalian paham, tapi ya sudah. Kalau tidak belum paham, tidak apa-apa. Tadi semua. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.